Selamat datang di acara Siram Fest by Buka Donasi dengan tema konten kebaikan di bulan Ramadan. Mungkin sebelum acara dimulai, saya izin menghimbau kepada para hadirin untuk menyalakan fitur kamera serta menonaktifkan fitur mikrofon selama acara berlangsung demi kelancaran acara. Baik, mungkin izinkan saya untuk memulai acara kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, founder Buka Donasi, Bapak Khairul Saleh. Yang terhormat, CEO Buka Donasi, Kak Muhammad Fikri. Yang kami hormati, rekan-rekan panitia dan peserta acara talk show konten kebaikan di bulan Ramadan by Buka Donasi tahun 2023. Hadirin yang saya hormati, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkahnya lah kita semua bisa berkumpul pada sore hari ini di Selasa sore ini tanggal 18 April 2023 untuk menghadiri acara talk show konten kebaikan di bulan Ramadan secara virtual. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Para hadirin yang kami banggakan, perkenalkan saya Insan Hadi Tauhid selaku pembawa acara yang akan memandu acara hari ini hingga akhir nanti. Pada acara konten kebaikan di bulan Ramadan by Buka Donasi kali ini akan mengangkat tema konten kebaikan di bulan Ramadan yang diharapkan setelah acara ini dapat mengetahui konten apa yang akan dibuat saat bulan Ramadan. Selain itu, dengan membuat konten yang bermanfaat akan berdampak baik bagi para penonton konten sehingga dapat mengambil sisi positif dari konten yang sudah dibuat serta menyebarkan kebaikan melalui sebuah konten kebaikan. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara akan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pengenalan Buka Donasi, sekaligus sambutan, lalu kita akan menuju ke agenda utama yaitu pemaparan materi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, lalu sesi foto bersama serta presensi, dan yang terakhir yaitu agenda penutup. Untuk mengawali kegiatan ini agar diberi kelancaran dan kemudahan, mari kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita memulai ke agenda pertama, yaitu sambutan dan pengenalan platform Buka Donasi yang akan disampaikan oleh CEO Buka Donasi yaitu Kak Muhammad Fikri. Kepada saudara Muhammad Fikri, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Kasper sudah masuk. Sudah, Kak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah SWT pada sore hari ini kita dipertemukan yang sama-sama kita hormati, yaitu Kak Rizky Yudo selaku pembicara pada kegiatan ini. Kemudian kami hormati tim panitia dari Buka Donasi, dan kami banggakan peserta semua, kakak, adik-adik, semuanya yang ikut pada sore hari ini. Terima kasih banyak karena telah menjadi bagian untuk bisa menyemarakan Ramadan bersama dengan Buka Donasi, di mana ini merupakan rangkaian kedua dari agenda webinar yang sudah kita lakukan dan juga sebagai penghujung dari kegiatan selama bulan Ramadan. Teman-teman semua, Bukanonasi.com hadir sebagai platform untuk berbagi kebaikan, membagi peluang kebaikan, di mana teman-teman bisa mengunjungi dari website Bukanonasi.com di app.bukanonasi.com atau di app.bukanonasi.com, di mana di situ banyak sekali peluang kebaikan. Teman-teman bisa menjadi pendonor, teman-teman bisa jadi penggalang dan seterusnya, dan juga berdonasi aktif dalam kegiatan aksi sosial dan juga kegiatan-kegiatan lainnya.
Jadi teman-teman semua selamat bergabung dan selamat berkolaborasi ke depannya dengan berdonasi. Semoga teman-teman semua di akhir bulan Ramadan ini bisa mendapatkan Ramadan yang terbaik dan juga bisa mendapatkan di hari raya kemenangan nanti. Itu aja dari saya. Semuanya salam hangat dan salam semangat untuk, bisa menikmati agenda kita pada sore hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah kita dengarkan bersama sambutan dari Kak Muhammad Fikri serta pengenalan platform buka donasi. Saya izin untuk mewakili segenap hadirin untuk berterima kasih kepada Bapak Khairul Saleh serta Kak Muhammad Fikri yang sudah menyediakan platform berjuta manfaat yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum beranjak ke agenda utama, kami turut menghimbau untuk teman-teman peserta dapat, mengisi absen daftar hadir presensi yang akan dikirimkan oleh panitia melalui chat Zoom. Dan teman-teman selama menjalankan, proses webinar kita diharapkan untuk mengikuti rules-rules yang ada. Baiklah, sekarang kita akan memasuki agenda inti dari acara talk show konten kebaikan di bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Kak Rizky Yudo. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita hari ini. Ya, Kak Rizky Yudo memiliki nama panjang yaitu Rizky Yudo Atmaja dengan memiliki keterampilan yaitu content creator, creative public speaking, dan produksi video. Terampil dalam 4 bahasa juga nih teman-teman, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, dan Jerman. Selain itu, Kak Yudo juga memiliki beberapa pengalaman. Yang pertama yaitu Presiden of BEM STTNF, serta yang terakhir yaitu menjadi Chairman of PPI Liverpool. Nah, keren banget mungkin nantinya, kita bakal menyerap banyak informasi dan ilmu-ilmu baru dari Kak Rizky Yudo. Nah, eee, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya persilahkan Kak Rizky untuk memberikan materinya. Kepada Kak Rizky, waktu dan layar dipersilahkan. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak. Ya, saya share screen ya. Siap, Oke, boleh Kak. Bismillah. Selamat sore semuanya. By the way, di Selamat sini sore masih Kak. pagi, guys. Jadi ya, semoga semangatnya masih sama ya untuk kita semua, baik teman-teman di sana maupun saya di sini di Inggris. Kebetulan lagi S2. Kemarin beberapa waktu lalu sempat dikontak sama Mas Fikri ya untuk cerita-cerita tentang gimana sih cara bikin konten, gimana sih untuk bisa kasih manfaat gitu ya di bulan Ramadan khususnya dalam konteks donasi gitu. Cuman nanti materi yang saya sampaikan itu sifatnya umum teman-teman. Cuma karena ini ya lebih ke technical tips. Cuma nanti kita bisa elaborasi dan kontekstualisasi yang diharapkan ya. Mudah-mudahan bisa didapat pesannya dengan baik. So, secara umum, ini sedikit biodata saya ya. Tadi udah sempat disampaikan juga sama moderator kalau jadi ketua BM ya. Cuma 2015 itu udah lama banget. Dan yang berkaitan dengan keprofesian sempat menjadi sutradara Rewind Depok ya 2020 kemarin. Sempat syuting juga sama Yuda dan Viko waktu Viko belum di penjara. Nah, jadi sempat satu frame sama mereka, ngedirect mereka juga, dan
setahun setelahnya akhirnya memutuskan untuk bikin creative agency sendiri dan alhamdulillah sampai sekarang masih hidup ya, karena biasanya creative agency itu nafasnya pendek teman-teman. Apalagi kalau udah terhantam dengan eh, pandemi ya, karena kebetulan ini awal-awal pandemi bikinnya, cuma alhamdulillah rezekinya bisa berjalan sampai sekarang 2 tahun, bahkan sampai saya tinggal ke UK pun masih sistemnya masih berjalan. Dan di 2021 itu sempat bikin film pendek musikal juga, teman-teman nanti mungkin bisa explore ya. Ini film pendek pertama saya yang benar-benar film, tanda kutip ya, yang benar-benar film yang benar-benar eh, makan waktu dan biaya produksi yang cukup besar, ngangkat tentang Sumpah Pemuda gitu. Mudah-mudahan bisa dapat impact juga ke teman-teman pemuda di Indonesia. Meskipun yang nonton gak begitu banyak ya, tapi ya alhamdulillah bisa sedikit menginfluence beberapa orang. Dan sekarang lagi S2 di Liverpool John Moores University, jurusan film, dan juga dipercaya jadi ketua PP Liverpool. Sedikit gambaran, ini produksian kami ya, 2 tahun lalu. Waktu itu syutingnya di Depok, ini kalau ada yang tahu, ini aula di salah satu lapangan futsal di Depok. Jadi karena budgetnya tipis, kita nggak sewa studio kosongan, tapi kita sewa aula beneran. Jadi nggak perlu ngeset, nggak perlu, maksudnya ngeset cuma nggak perlu terlalu ribet. Akhirnya berjalan gitu. Sama Indahkus juga kalau kenal ya, waktu rambutnya belum biru nih. Kalau sekarang kan Indahkus rambutnya udah biru, udah Korea-Koreaan kayak Isyana. So, sedikit pengenalannya tadi, dan sekarang kita bicara tentang kenapa sih kita harus jadi content creator? Kenapa sih nggak cuma jadi viewer aja gitu, sebagaimana kita pada umumnya gitu ya. Follow Bianca Kartika, follow Oki Setiana Dewi, follow Farah Konita gitu ya. Atau follow tokoh-tokoh lain gitu ya, Prilly Latuconsina, Jovialda Lopez gitu ya, dan yang lain-lain. Kenapa kita harus jadi content creator dan menjadi yang mungkin ya tanda kutip more or less seperti mereka gitu? Ataukah cukup kita jadi viewer aja gitu? Menurut teman-teman gimana? Boleh dong diketik di Zoom chat biar kita bisa diskusi sambil menggali nih kira-kira point of view teman-teman seperti apa nih? Kenapa sih harus jadi content creator? Karena kalau kita bikin konten, otomatis kita sudah menjadi content creator teman-teman. Mau sejelek apapun kontennya dan mau setipis apapun kontennya ya. Artinya sesederhana apapun ya kita content creator. Teman-teman bisa secara gamblang bilang, gue content creator loh. Meskipun cuma re-edit postingan karusel orang lain misalkan. Kira-kira kenapa harus jadi content creator menurut kalian? Diketik di Zoom chat, boleh yang berkenan untuk sharing? Karena ini jadi titik pertama kita nih sebelum move on ke materi-materi berikutnya. Gimana? Malu-malu kayaknya nih ya. Wih, pengen speak up beberapa hal. Tunjukin hobi ya. Oke ya, nggak masalah. Branding, wow mantap. Apalagi nih. Mengasah soft skill, berbicara melalui grafis. Wow mantap. Miliki ide dan value ya. Jadi sarana buat mencurahkan, berbagi ilmu. Nice ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa setiap orang itu big why-nya beda-beda teman-teman. Kalau saya dulu bikin konten, karena waktu itu 2018, ini waktu pertama kali rutin banget ya. Sebenarnya udah mulai bikin itu di 2016, Pilkada Jakarta itu kapan ya? 2016 ya. Itu udah mulai bikin konten tuh waktu 3
calon ya pilkada ya, Anies Sandi, AHY, sama siapa itu wakilnya lupa. Terus sama Ahok ya, sama satunya lagi wakilnya juga lupa tuh. Nah itu sempat bikin sosial eksperimen gitu di beberapa mall di Jakarta gitu. Jadi alasan saya mulai bikin konten tuh waktu itu karena dulu ketua BEM kan, tadi sempat di-mention 2015. Terus udah selesai nih jadi pengurus BEM. Tapi pengen punya wadah untuk, kalau tadi bahasanya Fikri itu untuk mencurahkan ya, mencurahkan isi hati cie, untuk bercerita gitu. Akhirnya bikinlah video gitu di channel sendiri. Karena udah nggak ada wadah kan ya. Tapi ada juga temen mulai jadi content creator karena mau cari duit ya, biar dapat duit gitu dari AdSense gitu. Meskipun kalau videonya nggak banyak yang nonton ya duitnya juga nggak banyak sih. Tapi itu jadi big why-nya dia gitu. Terus ada juga pengen bikin konten untuk jadi showreel-nya dia gitu. Kalau kalian tahu ada creator namanya Aldo Agustino ya, yang sekarang dijuluki jadi Zack King-nya Indonesia. Dulu itu dia bikin video modal handphone aja tuh di channelnya dia sendiri. Saat itu mungkin dia nggak berpikir dia akan sebesar sekarang dan bisa bikin creative agency sendiri gitu. Tapi saat itu pasti dia berpikir paling nggak ya dia pengen bikin karya lah untuk jadi portfolio dia gitu, jadi riwayat digitalnya dia kalau dulu pernah bikin video gitu. Jadi showreel gitu, jadi portfolio aja gitu. Nah, setiap orang beda-beda. Tinggal gimana caranya kita bisa mengolah itu jadi sebuah kebermanfaatan sesuai dengan goals yang kita harapkan. Karena alasan memulai dengan tujuan membuat itu kan dua hal yang berbeda, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang berpikir kalau bikin konten itu bisa menghasilkan uang, karena konteksnya bukan donasi ya, sebenarnya bisa-bisa aja, sah-sah banget gitu. Cuman kalau dalam konteks profit ya, banyak caranya. Ya, nggak harus bikin konten ribet-ribet ya, cukup re-upload, cukup upload video fancam. Kayak kemarin nih fancamnya Blackpink tuh banyak banget bertebaran tuh di YouTube Short gitu ya, di TikTok, di Instagram Reels. Itu dia bisa dapat tweet dari situ gitu loh. Karena ya fancam yang nonton banyak, ads-nya jalan terus gitu. Terus bisa juga ngupload anime misalkan ya, kayak dulu di YouTube tuh sempat trending Boruto, pas Boruto belum ada license di perusahaan lain, karena di YouTube kan nggak ada license-nya kan, dia upload trending dia dapat uang gitu, padahal ilegal gitu. Jadi kalau mau cari uang gampang, simple banget kalau di YouTube buat cari uang. Nah, terus gimana caranya buat buka donasi melalui konten YouTube, itu nanti bisa kita bahas di belakang. Tapi yang jelas big why dengan reason dengan goals itu hal yang perlu kita pikirkan ya sebelum kita memulai membuat konten gitu loh, baik itu visual maupun audio visual ataupun audio aja ya, karena mulai populer juga podcast sejak 1 dekade terakhir. Nah, yang paling penting adalah ini yang perlu kita perhatikan teman-teman. Jadi penetrasi pengguna internet di Q2 tahun 2020 itu 73,7%. Artinya hampir 200 juta jiwa masyarakat Indonesia itu pakai internet gitu. Maka konten di internet itu sangat powerful banget dibandingkan konten di televisi gitu. Saya nonton TV udah nggak pernah sejak tahun berapa gitu ya. Karena saya nonton TV itu selalu di platform online. Biasanya yang saya tonton tuh pasti kalau nggak bola, film, series. Jadi saya nggak punya alasan untuk nonton TV nih. Karena ketiga hal ini nih ada di platform online semua. Ya kan, bola karena Premier League ada di video.com, film sama series ada di Netflix sama Disney Plus ya, atau sekarang Prime Video yang lagi naik daun. Di YouTube juga ada orang suka bikin web series ya atau film pendek. Jadi udah nggak ada alasan saya buat nonton nonton TV.
Dan hal inilah yang menjadi pondasi utama nih. Kenapa kita harus bikin konten? Karena karena nggak semua konten internet itu punya dampak positif yang signifikan, teman-teman. Kita sempat lihat trending beberapa waktu lalu ya, Ibnu Wardani yang bilang sekali buka pintu taksi di Jepang itu sekian juta, dan hey bro, gue pernah loh ke Jepang, tapi nggak sebegitunya juga gitu, nggak se-flexing kayak lu juga gitu. Artinya ada loh konten creator yang lebay, yang cuma pengen pamer, yang cuma pengen eh, viral gitu ya, tapi nggak ada manfaatnya. Apa coba manfaatnya konten Ibnu Wardani yang trending itu? Nggak ada kan? Yang ada bikin kita khawatir buat pergi ke luar negeri karena serba mahal gitu. Padahal murah loh beraktivitas di Jepang tuh. Waktu itu saya sempat 8 hari di Jepang. Ya beda sih kursnya memang, tapi nggak terlalu mahal juga kalau kita tahu selanya untuk naik public transportation gitu. Artinya itu salah satu contoh si Ibnu Wardani ini ya, salah satu contoh konten creator yang lebay yang perlu banget untuk kita hilangkan gitu. Butuh banyak konten creator lain yang bisa kasih hal positif gitu loh untuk kita semua gitu. Kan banyak ya kalian semua nonton atau baca konten creator gitu. Banyak juga yang spesifik mulai dari ngebahas saham, mulai dari ngebahas tentang lingkungan kerja ya, HRD bacot kan tentang lingkungan kerja tuh. Terus ada tentang kehidupan bapak-bapak ya, bapak-bapak.id gitu. Meskipun konten creatornya itu bukan bapak-bapak guys. Kalian semua ketipu tuh tentang bapak-bapak.id. Konten creator itu seumuran kita-kita, masih anak muda, tapi mengimpersonasi personanya bapak-bapak gitu. Sebegitu besarnya daya magis konten creator. Jadi tergantung goals-nya kayak gitu. So, 73,7% menunggu konten-konten positif di seluruh Indonesia. Tinggal kapan mau kita mulai, tinggal konten seperti apa yang mau kita kasih. Karena 95,4% itu mengakses internetnya setiap hari, teman-teman, melalui handphone gitu. Sisanya ya seminggu sekali, sebulan sekali. Ada yang nggak mau jawab ya. Ada yang nggak pernah nih kayaknya orang-orang tua nih yang kena survei ya, orang-orang senior, orang-orang Gen X atau bahkan baby boomer yang pakai handphone aja harus diajarin sama anaknya gitu. Dan itu minor banget, nggak sampai 10% dari sekian ratus juta manusia di Indonesia. So, jadi konten creator tuh penting banget di masa sekarang. Apalagi di setiap harinya itu 19,5% itu mengakses lebih dari 8 jam. Saya pribadi termasuk yang di dalamnya. Karena dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya itu pakai internet. Mulai dari nyari rute, mau berangkat kerja, mau berangkat kuliah, mulai dari mau beli makanan, mulai dari ngabisin waktu di Instagram dan seterusnya. Dan 61% mengakses YouTube, teman-teman. Sering mengakses YouTube. Artinya boleh loh kita mencoba mengkreasikan diri kita untuk bikin konten di YouTube, apapun itu. Ya, apalagi sekarang udah ada YouTube Short yang more or less sama kayak Instagram Reels dan TikTok. Dan secara exposure juga nggak kalah bagus ya. Karena pengalaman saya saya kan aktif juga nih bikin video pendek yang vertikal gitu. Exposure-nya lebih bagus di Reels sama di Short dibandingkan di TikTok. Nggak tahu kenapa ya, entah mungkin algoritmanya beda atau seperti apa, tapi ya layak untuk kita coba juga dengan konten-konten seperti itu. Karena audiensnya ada, teman-teman. Dan variasi kontennya banyak banget ya. Bisa film, musik, olahraga, ya kuliner. Kalau kuliner tuh yang viral kemarin Magdalena ya. Terus ada juga tutorial games, ceramah agama, berita, vlog, dan lain-lain. Jadi memang banyak banget jenisnya dan sebebas itu, teman-teman. Kita nggak tahu video mana yang akan viral, kita nggak tahu video mana yang akan membuat kita dikenal oleh banyak orang, membuat kebermanfaatan yang kita kasih diterima oleh banyak orang, tapi
inilah saatnya untuk kita memulai. So, langkahnya adalah pertama kita brainstorming ya. Brainstorming itu ya kita mengolah ide, kita cari keresahan kita apa sih. Kalau saya dulu berangkat dari isu politik ya, karena dulu sebagai ketua BEM, tapi makin ke sini keresahan saya, terutama yang sekarang ya, keresahan saya itu tentang bagaimana caranya bisa membuat banyak anak muda di Indonesia itu untuk study abroad gitu. Makanya konten yang saya sharingin itu ya keseharian saya selama di Liverpool, selama di UK, terus tips and trick biar bisa study abroad ya, biar bisa dapat beasiswa dan seterusnya. Jadi semua berangkat dari keresahan. Karena keresahan itu adalah hal yang paling dekat sama kita. Nah, tinggal gimana caranya keresahan itu bisa kita olah. Dulu saya sempat juga di tahun berapa ya? 2018 kayaknya. Itu sempat juga geril ya keliling masjid untuk bikin workshop gila sedekah ya. Buat mencari penggila sedekah baru gitu. Artinya saya nge-trigger orang-orang untuk sedekah gila-gilaan. Yang biasanya kita kayak misalkan Mas Hadid deh. Mas Hadid biasa kalau sedekah nih di dompet ya ada uang 50.000 sama 2.000. Yang disedekahin yang mana? Tergantung lagi ada uang apa enggak. Cuma kalau sisa 2 gitu biasanya 2.000-nya tuh, Kak. Nah, gitu. Jadi waktu itu pada saat saya safari keliling masjid, saya nge-trigger gimana caranya itu yang disedekahin 50.000 gitu. Sampai pada akhirnya dalam satu kali workshop itu bisa didapat jutaan rupiah teman-teman. Bahkan ada yang ngasih uang luar negeri yang akhirnya harus saya tuker dulu ke apa tuh namanya, ke money changer gitu. Dan akhirnya ada penggila sedekah baru gitu. Setelahnya baru saya konversi beberapa materi workshop-nya jadi konten di YouTube. Artinya kita bisa dengan keresahan kita masing-masing, dengan expertise yang kita punya, kita bikin konten gitu loh. Tinggal kita olah idenya tadi, brainstorming, baru kita produksi. Kalau desain berarti ya di oret-oret ya, di sketch. Kalau video ya berarti di syutingin ya, di filming. Terus processing, mulai diedit, habis itu tinggal kita share. Karena lagi-lagi kita nggak tahu video mana yang akan bikin kita dikenal oleh banyak orang, yang bikin kebermanfaatan yang kita kasih itu diterima oleh banyak orang. Nah, pertanyaan berikutnya nih, setelah kita tahu proses membuat konten, tentu kita berpikir bahwa gue cukup kreatif nggak ya untuk bisa bikin konten seperti dia gitu. Semisal yang yang suka saham nih ada Instagram namanya kuliah saham gitu. Terus kalian pengen bikin juga yang mirip-mirip tentang itu ya, tentang saham. Terus sempat mikir, kira-kira bisa nggak ya gue bikin konten tentang saham, sharing saham gitu, sekreatif dia gitu. Atau bisa nggak ya bikin konten yang relate banget sama orang-orang yang kerja kantoran kayak HRD bacot gitu. Bisa nggak ya bikin konten yang relate banget sama bapak-bapak kayak bapak-bapak ID gitu. Apa gue sekreatif mereka gitu. Itu kan pasti sering muncul ya hal-hal demikian. Nah, menurut teman-teman, sebenarnya kreativitas itu bawaan lahir atau bisa kita latih? Coba diketikin di Zoom chat menurut kalian bawaan lahir atau bisa dilatih sebuah kreativitas itu? Bisa dilatih. Ada yang jawab ini nggak bawaan lahir? Bawaan orok. Oh. Orang Betawi banget bawaan orok. Ya, kita lihat ya nanti jawabannya ya. Kira-kira bisa dilatih atau bawaan lahir. Nah, kalian pasti familiar dengan dua gambar ini ya, dua tokoh ini. Yang kiri itu ada Son Goku namanya buat yang belum tahu. Yang kanan itu Son Gohan. Mereka tuh karakter dari serial Dragon Ball dan bapak sama anak. Sorry. Bapak sama anak.
Goku itu bisa punya kekuatan jadi Super Saiyan, ya, karena dia dari bangsa Seiya, murni bangsa Seiya. Saya tuh jadi kayak alien gitulah, guys, ya, buat yang nggak dapat konteksnya nih. Saya tuh alien, rambutnya bisa jadi warna kuning, bisa punya kekuatan super power, gitu. Nah, Goku nikah sama manusia biasa, lahirlah Gohan. Karena Gohan blasteran, ya, jadi kekuatan Super Saiyan-nya nggak bisa keluar nih. Akhirnya dia biar bisa sekuat bapaknya, dia latihan gitu. Sampai akhirnya di film terakhir Dragon Ball dia bisa ngeluarin kekuatan terbarunya gitu ya. Lupa nama formnya apa, tapi dia akhirnya bisa sekuat Super Saiyan Super Saiyan 4 kalau nggak salah ya. Kalau dari kata orang-orang. Sekuat bapaknya. Artinya latihan yang gigih bisa membuat Gohan seperti itu. Gitu loh. Meskipun dia lahir dari orang yang super power, tapi dia nggak punya power. Gitu. Nah, dari cerita Dragon Ball ini kita belajar bahwa sebenarnya kekuatan itu bisa dilatih, kreativitas itu bisa dilatih. Pun juga sama dua tokoh ini, Naruto dan Boruto ya. Eh, Naruto ini udah kita tahu lah ceritanya, viral di mana-mana gitu kan. Hokage ya, dan punya Rasengan, punya kekuatan yang begitu besar. Boruto juga, tapi nggak sekuat bapaknya pada saat pertama kali diceritakan. Sampai akhirnya dia latihan-latihan dan punya kekuatan yang saat ini jauh lebih kuat dari bapaknya. Lagi-lagi, lahir dari keluarga yang kuat, enggak serta-merta bikin dia langsung jadi kuat. Tapi butuh latihan. Pun juga yang ini ya, ini cerita dari My Hero Academia. Deku lahir dari keluarga yang punya quirk ya, punya bakat, tapi Deku nggak punya bakat jadi superhero. Akhirnya dia ketemu sama superhero, diwariskan kekuatannya, dan dia latihan jadi berotot dan jadi superhero nomor 1 gitu di sekolahnya. Artinya ada proses di situ. Ada proses, ada latihan, ada penguatan. Maka dari 3 cerita ini kita bisa menyimpulkan sebenarnya ternyata kreativitas itu bisa dilatih. Jadi nggak ada alasan untuk kita punya mental block kayak, aduh, kayaknya nggak bisa deh. Aduh, kayaknya nggak realistis deh. Misalkan ada targetan untuk Ziswaf ya, Ramadan kan biasanya ada targetan untuk Ziswaf. Setiap kita ditarget untuk menghimpun Ziswaf 12 juta misalkan. Aduh, kayaknya nggak realistis deh. Gue udah dapat 1 juta aja udah untung dari teman gitu. Ya, artinya itu belum sepenuhnya potensinya kita keluarkan gitu. Karena menghimpun Ziswaf itu, ya tadi yang saya bilang, saya punya cara menghimpun Ziswaf dengan men-trigger orang untuk jadi penggila sedekah gitu. 1 kali ngisi 1 masjid dapat 5 juta. 3 masjid targetan tuntas. Gitu. Waktu itu di Al-Huriyah sama di masjid SMA di Jakarta. Al-Huriyah di IPB ya maksudnya ya. Dan salah satu masjid di Jakarta. Di masjid sekolah maksudnya. Itu dapat hampir 10. Disalurkan melalui rumah kepemimpinan ya waktu itu. Artinya banyak cara kalau kita mau kreatif. Dan kreativitas itu bisa dilatih. Artinya perlu sering ketemu limit ya. Perlu sering ketemu batas ya. Untuk bisa kita melampaui batas. Karena kalau kita nggak ketemu limit, kita nggak akan bisa beyond the limit, teman-teman. Nah, kalau kata Pablo Picasso, every children is an artist. Ya, setiap kita tuh seniman. Setiap kita tuh bisa berkreasi. The problem is how to remain an artist once we grow up. Apa yang dilakukan sama si seniman itu pada saat dia berkembang, ya. Sama kayak kucing lah. Pada saat lahir dia jadi kucing. Tapi kalau dia dari usia 0 sampai 3 tahun aja, dia mainnya sama anjing, maka behavior-nya dia akan jadi behavior anjing. Gitu. Kan sering ya kita nonton di video-video Reels TikTok gitu ya.
Hewan sama anjing tuh hidup dalam satu rumah. Kalau si anak kucing ini nggak dekat sama induknya sampai dia besar, atau anak anjing nggak dekat sama induknya sampai dia besar, ya dia nggak akan tahu kalau dia tuh seekor anjing. Dia nggak akan tahu kalau itu seekor kucing gitu loh. Even si anak kucing ini mainnya sama burung beo, anak kucingnya akan tahu kalau dia ini beo sebenarnya. Karena tadi, pada saat dia berkembang biak, dia nggak mengasah kekucingannya dia. Gimana itu bahasanya ya? Pokoknya dia nggak mengasah itu. Sama pada saat kita berpikir bahwa kita ini nggak kreatif, sampai tua pun kita nggak akan kreatif. Sampai kita punya cucu, kita nggak akan kreatif. Gitu. So, kita harus punya mindset. Ya, gue kreatif, gue bisa bikin konten, gue bisa men-trigger orang untuk berdonasi, gue bisa kasih manfaat di bulan Ramadan dengan cara lalala ye. Gitu. Jadi kita kuatkan mindsetnya, baru habis itu kita take action ya. Take action, miracle happen. Nah ini skip aja deh. Tadinya mau ngasih video guys, cuma kayaknya nggak usah. Nah ini dia sedikit tips and trick yang mau saya kasih ke teman-teman ya selama pengalaman saya buat bikin sesuatu ya, bikin konten entah itu visual maupun audio visual maupun audio only ya, karena saya juga punya podcast di Spotify meskipun udah gak aktif guys. Nah, yang paling utama adalah bring them your experience ya. Kita kasih konteks cerita kita yang personal ya. Semakin personal, orang akan semakin relate. Orang akan semakin interest. Kenapa? Karena kehidupan kita tuh bisa jadi juga dialami oleh beberapa orang lain. Itu yang perlu ditekankan, teman-teman. Artinya kehidupan saya tuh bukan cuma kehidupan saya doang, tapi orang lain juga bisa jadi merasakan hal yang sama. Sering ya kita ketemu lagu nih, ini lagunya gue banget nih. Ketemu film, wah sama banget nih. Gue juga dulu pernah kayak gini. Atau lagi buka LinkedIn atau Instagram konten-konten karusel terus ngelihat, wah relate banget nih, butuh banget nih buat kerjaan gue nih gitu. Karena itu personalisasi. Karena itu sesuatu yang spesifik banget. Dan itu menggugah orang. Dan itu potensi viralnya, potensi kebermanfaatannya itu besar banget. Sama kayak konten Ibnu Wardani, lagi-lagi balik lagi ke Ibnu ya. Ibnu buka taksi bayar sekian juta, itu kan personal. Itu dia banget gitu loh. Tapi jadi viral, jadi menarik buat banyak orang. Karena tadi, orang tuh kepo. Orang tuh merasa kisah orang lain tuh relate sama dia. Gitu. Makanya hal itulah yang perlu kita bangun. Gitu. Pada saat kita instead of ngajak, bro yuk donasi yuk. Lebih baik kita cerita, gua dulu pernah donasi loh begini. Gitu. Dan itu yang saya lakukan waktu saya ngisi training Gila Sedekah. Gitu. Saya cerita kalau saya pernah punya banyak hutang ya, ratusan juta. Terus saya sedekah, habis itu hutangnya lunas. Gitu. Ini singkat ya, makanya kalian mungkin nggak akan tergugah. Cuman itu karena trainingnya 2 jam guys. Cuma overall ceritanya itu secara umum. Dan dari situ orang percaya karena itu true story. Dan itu kisah saya. Gitu loh. Ada saksi hidupnya. Kalau saya bohong ya saya yang tanggung gitu loh. Artinya karena kisahnya personal, karena kisahnya menggugah, dan sifat dasar manusia itu kepo, penasaran, pengen ngikutin, akhirnya dia tergugah nih untuk melakukan hal yang sama dengan manfaat yang sama gitu. Nah bayangin kalau misalkan kalian bikin konten, itu menginfluence orang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, dan kebermanfaatan itu dilakukan lagi sama orang lain. Itu kan berarti rodanya akan terus berputar, kebaikannya akan terus ngalir gitu ya. Dan setahu saya di agama apapun, kalau kebaikan terus mengalir, maka sampai mati pun
kita akan terus dapat gitu loh manfaatnya, gitu. Nah ini tuh lah, sepenting itu guys untuk ngebangun konteks ya, bring them your experience. Kasih kisah yang personal, ya. Karena relatif tadi manusia suka dengan cerita orang lain gitu. Kayak ini nih, cerita saya main ke studionya Mas Hanung ya di Jogja, ya apa namanya, ya bikin orang tertarik gitu, bikin orang penasaran. Oh ternyata seperti ini loh set filmnya Bumi Manusia. Oh seperti ini loh set filmnya Sultan Agung, Habibie Ainun 3, Gatot Kaca dan seterusnya gitu. Pun waktu saya ke kampung halamannya Aoyama di Tottori ya di Jepang kayak gitu. Personal. Nah, berikutnya tips kedua, real life humor. Nggak bisa dipungkiri komedi jadi salah satu kunci dari sebuah konten ya. Bahkan dari konten grafis pun kita bisa bikin konten komedi ya. Sering banget tuh kelihatan konten karusel yang geser-geser doang tuh ada komedinya gitu ya. Entah tiba-tiba meme muncul, entah tiba-tiba ada punchline dari setup yang udah dibangun, entah tiba-tiba ada apa gitu. Pokoknya tiba-tiba patah aja jadi komedi. Itu sering banget ya. Jadi nggak cuma konten audio atau audio visual aja yang bisa komedi, tapi konten visual pun bisa komedi. Konten grafis ya yang kita buat dengan Photoshop ya atau Illustrator atau bahkan PowerPoint itu bisa kita bikin komedi. Kenapa? Karena komedi atau humor itu adalah bahasa universal. Semua orang akan suka dengan itu. Ya, bahkan eh, ya kalau kata Panji Pragiwaksono ya, orang nonton komedinya dia untuk terhibur gitu. Artinya ya banyak orang yang butuh hiburan dan hiburan itu ya kita kasih nih. Selain kita kasih manfaat, selain kita kasih edukasi, kita kasih hiburan gitu. Meskipun di Indonesia kan uniknya orang gampang banget tersinggung ya. Jadi ya pada saat dia tersinggung, pada saat dia memilih untuk tersinggung, maka itu adalah pilihan dia gitu. Karena kan dia menonton atau melihat sebuah konten untuk dapat hiburan kan ya. Sama kayak kita nih, kita minum kan untuk kenyang ya, untuk nggak haus gitu. Bukan untuk mau buang air kecil, ya kan? Aku pengen buang air kecilnya gue minum gitu kan nggak begitu cara 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 mainnya kan gitu. Aku mau tersinggung nih gue nonton ini gitu nggak kayak gitu. Jadi ya biarkan yang seperti itu ya itu urusan lain. Cuman humor ini yang perlu kita hadirkan di setiap konten kita gitu. Nah ini contoh yang saya kasih ini waktu saya bawa mobil ke Bandung waktu itu mau syuting, ya bikinlah konten tebak-tebakan gitu. Jadi seru gitu. Nggak cuma kan orang kalau naik mobil ya jalan rame-rame itu biasanya gibah ngomongin orang gitu ya, ngegosip. Nah ini kita main game gitu. Terus yang di bawah tuh bikin video sama sobat HP, reviewer gadget dari Depok ya. Dan ternyata lucu banget. Jadi instead of cuma minta mereka sharing tentang gimana caranya jadi YouTuber pemula, tapi malah banyak bibit komedi yang mereka kasih gitu di celutukan-celutukan ngobrolnya itu. Akhirnya banyak yang nonton gitu. Jadi gitu teman-teman. Suka tertawa, suka humor, kita kasih aja. Baik itu setipis mungkin kontennya. Nah yang terakhir, konteks yang udah kita kasih kita develop. Ya. Jadi sebuah ilmu, jadi sebuah manfaat, jadi sebuah hal baik yang bisa dibawa pulang sama orang dan diceritakan lagi ke orang lain. Gitu loh. Indikator sebuah konten yang baik itu adalah pada saat kita melihat konten itu, kita mau share lagi nih ke orang. Jadi pada saat kalian bikin konten, kalian lihat lagi, dan kalian berpikir kayaknya gue nggak mau nge-share konten gue sendiri deh. Nah itu berarti ada yang salah dengan kontennya. Karena konten yang bagus itu tadi, kalau kontennya sudah di-develop jadi sebuah value, ya kalau tadi kata Fikri jadi sebuah value, yaitu orang akan dengan sadar dan dengan bangga ngebagi ke orang lain, ceritain ke orang lain. Ya, entah itu dengan storytelling, entah itu dengan campaign, entah itu dengan
ajak publik untuk berpartisipasi gitu ya, entah itu dengan ada call to action lain ya. Nah, itulah yang dibutuhkan gitu. Kita kasih seperti itu. Kayak ini video pertama waktu awal-awal pandemi saya bikin video tentang MUI larang sholat jamaah gitu. Mau itu sholat Jumat atau sholat 5 waktu. Boleh nggak sih sholat jamaah di rumah? Padahal ustadz-ustadz waktu itu dari dulu bilang satu-satu kalau sholat jamaah ya di masjid gitu, pahalanya berlipat-lipat terutama laki-laki gitu. Terus tiba-tiba pandemi kan, nggak boleh kemana-mana. Ini videonya waktu itu tayang awal-awal pandemi itu. Kalau sekarang mah orang udah pada tahu kan, gitu. Nah terus yang kedua, cara gampang kirim uang ke luar negeri. Nah ini juga penting buat orang-orang yang mau study abroad dan seterusnya. Nah, mulai dari video ini personal saya langsung berubah. Si cara gampang kirim uang ke luar negeri ini. Artinya tadi persona bisa, makanya enaknya ngedevelop konten untuk diri pribadi itu gitu teman-teman. Persona bisa diubah-ubah. Kalau untuk konten community kayak bapak-bapak.id, sampai kapanpun kontennya harus konten bapak-bapak. Sekalipun konten kreatornya seumuran kita nih yang muda-muda nih. Sampai kapanpun kontennya akan harus bapak-bapak gitu. Terus sama kayak HRD Bacot, sampai kapanpun kontennya harus keresahan karyawan gitu. Nggak bisa keresahan bos. Karena HRD itu kan mereka menampung keresahan karyawan gitu. Karena spesifik banget. Gitu. Nah kalau konten pribadi, suka-suka kita pengen persona apa yang mau kita kita brandingin buat diri kita gitu. Nah kalau dulu saya tentang aktivis politik ya, aktivis sosial. Terus geser tentang nikah muda, karena saya sama istri saya nikah muda. Dan sekarang personal saya lebih pengen dikenal sebagai orang yang study abroad gitu. Dan content creator yang suka ngebantu artis bikin video, yang suka bikinin iklan sebuah perusahaan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi persona bisa diubah-ubah, tergantung kita enaknya dan pengennya mau yang mana gitu. Yang penting kontennya tadi setelah kita kasih kisah yang personal, terus kita kasih humor, baru kita kasih konteks biar ada call to action untuk kebermanfaatan yang diterima sama audiens kita. Kesimpulannya, sebenarnya apa aja sih syarat buat jadi content creator? Sederhananya, nggak ada teman-teman. Setiap orang berhak jadi content creator dan setiap orang bisa jadi content creator. Mau kalian lulusan ilmu politik kayak, mau kalian lulusan akuntansi, mau kalian nggak lulus. Jadi semua orang bisa ya. Karena setiap orang punya kepakaran masing-masing dan setiap orang punya pengalaman yang masing-masing. Dan itu bisa di-sharingin gitu. Bob Sadino misalkan, kenapa bisa begitu terkenal sebagai investor ya karena dia punya banyak pengalaman jatuh-jatuh, bukan jatuh bangun, ini jatuh-jatuh ya, jatuh terus, rugi terus, sampai akhirnya sekarang kaya raya. Terus konglomerat Cina lainnya, itu mereka bisa seperti itu gitu, karena ya tadi punya pengalaman, punya experience, punya best practice ya. Pun sama Mark Zuckerberg ya, DO dari kampusnya, tapi bisa bikin Facebook seperti sekarang. Steve Jobs ya, nggak kelar kuliahnya, tapi Apple bisa berdiri sampai sekarang gitu. Yang dicontoh bukan DO-nya ya, ya mereka DO dari MIT bro, mereka DO dari kampus gede gitu. Ya kita dari UI DO mau jadi apa gitu. Kita dari kampus swasta nih misalkan, apa ya kampus swasta ya, yang familiar, Gunadarma misalkan ya, atau kampus saya STTNF, ya mau jadi apa gitu. Artinya bukan DO-nya, tapi keterpurukan, terus dia bisa ketemu titik balik lagi untuk sukses, gitu. Dan itu setiap orang punya kisah berbeda-beda meskipun polanya sama. Nah, itulah pentingnya personalisasi untuk jadi content creator. Siapapun bisa, tinggal kapan kita memulai. Jadi mulai aja dulu, pesan saya, nanti di tengah jalan akan ketemu jalan. Karena kalau kita nggak mulai, ya nggak jalan-jalan gitu. Yang kita temuin cuma pagar, yang kita temuin cuma tempat kita duduk, tempat kita berdiri.
Terus kalau yang nonton dikit gimana? Kalau impresinya dikit gimana? Kalau engagement-nya dikit gimana? Ya namanya juga proses gitu. Semua yang di awal tuh pasti begitu, karena kita bukan artis, kita bukan influencer. Kalau influencer, eee, misalkan punya follower Instagram, ya 50.000 lah. Terus dia bikin video YouTube, ya minimal yang nonton 10%-nya gitu. Kalau, engagement-nya bagus gitu. Kalau enggak ya 5%-nya dari follower Instagram-nya maksudnya. Karena dia udah punya basis massa. Lah kita follower-nya cuma 300 ya, bikin video YouTube yang nonton 10% berapa? 30 ya. Itu juga kalau 30-30 yang nonton, 5% berarti berapa? 15. Itu 15 keluarga kita semua tuh. Jadi ya wajar gitu loh kalau di awal-awal yang nonton yang apa, yang jadi apa, berinteraksi sama kita tuh sedikit ya, engagement-nya kecil, nggak apa-apa, wajar. Tapi suatu saat pada saat, eee eee, formulanya udah kesebar, ini ngebahas tentang pembuatannya ya, bukan ngebahas formula untuk nyebarnya. Pada saat formula nyebarnya itu udah, ajeg ya, orang akan datang dengan sendirinya. Saya pernah ngerasain, eee, dari September saya bikin video reels, baru bulan ini video reels saya tuh tembus 15.000 gitu. Saya bukan artis, saya bukan siapa-siapa, orang terkenal juga enggak, terus tiba-tiba follower nambah 200, tiba-tiba dapat notifikasi like sampai beribu-ribu gitu ya. Dapat, apa, tiba-tiba pas ngecek, kan bingung ya, ini kenapa notifikasi nongol mulu, pas buka Instagram, wih videonya udah 10.000, udah 15.000 gitu. Itu dalam waktu 3 hari. Jadi sebesar itu daya magis video pendek, guys, di era sekarang ya. Mau itu Reels, TikTok, atau Short, sebesar itu daya magisnya. Jadi siapapun kita, itu bisa dapat, exposure itu, selama kontennya tadi bagus dan relate, gitu. Dengan 3 tips yang tadi udah saya sampaikan. So, success isn't just about what you accomplish in your life, it's about what you inspire others to do. Tinggal gimana caranya, kita bisa menginspirasi banyak orang, karena ya bukan bukan tentang apa yang kita capai, tapi tentang bagaimana orang lain bisa melakukan kebermanfaatan yang sama dengan apa yang udah kita, eee, kasih, yang udah kita share, kayak gitu. Overall itu dari saya, teman-teman. Ini ada video kompro tapi kayaknya nggak usah. Dari saya cukup, thank you. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak perlu dipaksa. Cuman kalau mau berinteraksi lebih, detail ya, berinteraksi lebih dalam bisa ke Instagram aja atau di YouTube juga boleh komen-komen kalau saya upload video, atau tanya ke panitia kalau emang butuh banget nomor saya ya. Semoga tidak disalahgunakan, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you, dikembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih kepada Kak Rizky yang telah memberikan materi yang sangat insightful untuk kita semua pada hari ini. Nah, mungkin ada beberapa hal yang mau saya, apa ya, diskusikan sama Kak Rizky nih. Monggo Tadi monggo. terkait, beberapa hal yang, sudah disampaikan oleh Kak Rizky. Mungkin yang pertama terkait big why dan, apa ya, gimana caranya Kak Rizky tuh bisa konsisten di dunia konten kreator yang tadinya awalnya kan dari BEM kan. Mungkin, Mhm. kalau di BEM tuh merhatiin isu-isu politik dan lain sebagainya, sampai sekarang mungkin pengennya dikenal sebagai, apa, orang yang kuliah ke luar negeri gitu. Mungkin bisa diceritain big why dari Kak Rizky supaya konsisten. Kadang tuh, kita sebagai konten kreator pemula, misal nih udah bikin, video 1 2 terus karena engagement-nya nggak naik atau engagement-nya nggak kenceng tuh konsistensinya, longgar mungkin karena big why-nya yang belum kenceng atau gimana? Mungkin bisa diceritain nih dari Karis. Mhm. Pertama, eee, karena saya mulainya itu bukan untuk cari duit ya,
Jadi nggak gitu masalah nih pada saat yang nonton dikit. Dan eh, yang bikin jadi konsisten itu pertama memang karena enjoy ya. Jadi mau banyak mau dikit ya happy-happy aja gitu. Nggak ada beban gitu loh istilahnya. Nggak ada, karena posisi bukan karyawan kan. Maksudnya bukan karyawan yang bikin konten yang mengharuskan kontennya bagus dan banyak yang nonton gitu. Tapi cuma pengen jadi tempat cerita, cuma pengen jadi tempat sharing. Akhirnya nggak ada beban mau yang nonton dikit mau nggak. Artinya nggak begitu sakit hati gitu loh pada saat yang nonton dikit. Cuma memang sebagian teman-teman itu punya orientasi beda-beda. Ada yang untuk cari uang, ada juga untuk yang memang pekerjaan di perusahaannya gitu, tempat kerjanya. Tipsnya apa? Ya pertama mulu dari tadi ya. Ya pertama coba untuk cari nih yang bikin eh, enjoy apa dari aktivitas itu. Kalau saya jujur suka nulis. Ya, waktu awal-awal kenapa pada akhirnya bisa rutin sampai sekarang. Karena dulu tuh saya kamera minjem. Dulu kamera minjem punya orang. Jadi modelannya tuh saya pinjam seminggu, nah syuting banyak tuh. Habis itu balikin, ngedit, tayang. Kalau sekarang kan udah punya sendiri ya. Terus apa namanya? Karena suka nulis, ya udah banyakin tulisan, banyakin ide-ide konten. Nanti tinggal produksinya eh, ditabung gitu. Dicari sisi enaknya apa dari aktivitas membuat konten itu. Misalkan kalian, karena kenapa saya suka nulis? Karena saya orangnya suka nge-research. Pada saat saya penasaran dengan satu hal, maka saya langsung cari tahu. Gitu. Itulah kenapa kalau eh, orang-orang kayak saya ini itu S2 pasti enak banget. Karena kan S2 anaknya research banget kan. Mahasiswanya benar-benar independen gitu, independent research gitu. Jadi seenak itu gitu, se-enjoy itu. Nah, dicari kalau kalian sukanya ternyata di ngeditnya, ya berarti gimana caranya ngebangun mood positif pada saat ngedit. Jadi biar nggak depresi pada saat kontennya nggak nyebar gitu. Kalau kalian sukanya itu dimegang kameranya, semisal kontennya video, ya ambillah footage-footage yang enak gitu, yang bagus. Biar pada saat kalian mulai ngedit, kalian bisa enjoy juga. Intinya cari hal yang membuat kalian happy dari aktivitas itu. Pertama, itu buat bikin kita konsisten. Kedua, jangan sendirian. Harus cari paling nggak satu orang aja buat teman diskusi. Kalau saya kan udah nikah ya, jadi teman diskusinya sama istri. Cuma kalau kalian butuh teman diskusi, mitra atau yang lain, bisa sama sahabat kalian, bisa sama teman dekat kalian, bisa sama keluarga. Atau kalau semisal bikin kontennya rame-rame, ya rame-rame itu, sama tim itu. Jadi sekalipun kalian bikin kontennya dari pre-production sampai post-productionnya itu sendirian, paling nggak harus punya teman diskusi nih, satu orang aja. Itu yang bikin kita semangat lagi, itu yang bikin kita punya second opinion. Kecuali ya memang bikin kontennya udah ngetim ya. Kalau di kantor kan biasanya ngetim kan. Atau kayak yang cari uang biasanya memang udah ngetim. Jadi kalau yang udah ngetim itu gimana caranya timnya ini bisa solid. Karena biasanya kalau ngetim itu kadang malah timnya yang bikin kita nggak mau konsisten, yang bikin kita apa namanya bete ya. Itu ya. Yang pertama tadi cari yang kesukaannya apa. Yang kedua jangan sendirian. Yang ketiga selalu punya point of view bahwa gue pemula dan konten gue pasti jelek. Gitu. Gak mungkin nih. Tadi ya, saya kasih konteks tadi Aldo Agustino, video pertamanya nggak mungkin tuh. Dia bikin langsung bagus. Namanya bocah SMP, bikin video bagus. Bocah SMP dari kampung. Dia kan dari Lampung nih rumahnya. Bocah SMP dari Lampung, nggak punya device yang mumpuni,
ya udah pasti jelek kontennya, gitu. Tinggal gimana caranya dia berkembang. Ibaratnya kalau kata Panji itu, eee, nggak mungkin Glenn Fredly bikin lagu pertama langsung bagus. Pasti lagu pertama kayak Kangen Band juga, alay-alay juga tuh Glenn Fredly bikin lagu, gitu. Jadi, ya wajar, tinggal gimana caranya kita ngebangun itu. 3 itu ya paling ya bikin kita konsisten. Apa itu tadi namanya yang pertama? Cari yang, bikin kita Ah, happy, ya. heeh. Habis itu kedua, cari teman diskusi, kalau sendirian, kalau sama tim ya solidkan tim itu. Dan yang ketiga jangan khawatir, karena pasti jelek. Nah, dari situlah kita bisa konsisten untuk bikin yang lebih bagus, gitu. Oke. Nah, jadi, gitu nih teman-teman yang mungkin nonton dari YouTube atau di dalam Zoom ini. Jadi yang pertama tadi, enjoy, terus cari yang disuka, jangan sendirian atau minimal bikin tim, dan yang terakhir nggak usah terlalu expect tinggi terkait konten, pertama yang kita bikin. Karena, mungkin ada kemungkinan kecil ya, kayak tiba-tiba PewDiePie komen di YouTube channel kita, tapi itu kemungkinan kecil tapi dan, sisanya kita Kecil banget itu. iya, ekspektasinya nggak usah terlalu besar terkait, konten pertama yang kita buat. Tadi yang, udah Kak Rizky bilang, yakin aja kalau kontennya pasti bakal jelek di pertama. Nah, mungkin terkait ekspektasi tadi nih Kak Rizky, Hmm, kadang, kita sebagai konten kreator pemula misal nih, saya mau bikin, apa ya, akun self development. Nah, eee, video pertamanya tuh ngebahas tentang self development dan kita udah pede nih, buat ngepost dan udah ngerasa next-nya bakal konsisten. Tapi, dari sisi lain kan kita nge-share ini ke publik ya, ada mhm. masyarakat yang lihat konten kita dan beberapa komen masyarakat atau komen teman terdekat yang mungkin bilang kita sok tahu tentang hal itu dan lain sebagainya tuh bikin kita, jadi yang tadinya konsistennya kenceng jadi kendor tuh karena komen-komen dari, orang-orang yang komen di postingan kita atau orang-orang terdekat kita. Gimana sih caranya kita, buat ngejaga diri kita, dari omongan-omongan tersebut? Ya misalnya, so tahu atau misalnya kontennya jelek banget nih gitu dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu sih, Haris. Ya, kalau dari saya simpel ya, kalau kita bicara substansi yang dikomentarin, ya buktikan. Dulu 2015 itu saya pengen banget untuk study abroad ya. Waktu masih jadi ketua BEM tuh, pengen banget study abroad. Cuma waktu itu, pengennya, linear ya, computer science juga S2-nya. Cuma, akhirnya terjebak rutinitas, kerja dan segala macam, baru kepengen lagi tuh di 2020 kalau nggak salah. Baru kepengen lagi di 2020 dan itu bikin komunitas, namanya komunitas Siap Bareng, sama beberapa orang yang nggak saya kenal, gitu. Dan sempat dikomentarin sama orang-orang, "Dok, lu ngapain sih ngabisin waktu tiap minggu nge-Zoom sama orang yang nggak lu kenal?" Terus, saat itu tiap minggu nge-Zoom tuh ngundang orang ya, ngundang alumni luar negeri atau student luar negeri untuk sharing tentang preparation mereka. Ya, terus ya dijawab aja karena emang pengen, karena emang, eee, harus berangkat gitu. Akhirnya satu eee, 1 tahun umurnya komunitasnya dan di anniversary kebetulan mulainya tuh di April dan anniversary di April kan, dan di April 2021 itu saya keterima di LJMU dan beasiswa dari Kemendikbud RI, gitu. Artinya proven, gue pengen S2, gue sharing tentang persiapan gue untuk berangkat S2 ke luar negeri, dan gue berangkat, gitu. Nah, kalau misalkan ada orang yang komentar tentang, apa namanya, eee, "Ah, lu so tau lu, oh lu, ngasih info tentang" apa tuh, misal contoh manajemen waktu, tapi waktu lu masih berantakan. Ya kita buktiin aja, gimana caranya kita bisa membuktikan apa yang kita tulis itu real, itu benar, dan itu
ada loh contohnya gitu, minimal diri sendiri gitu. Jadi ya memang harus dibuktikan ya, karena hal tersebut itu berkaitan sama, eee, personal branding tadi. Apalagi kalau akunnya akun personal ya. Kalau akunnya akun komunitas sebenarnya nggak apa-apa kita tutup muka pakai topeng juga nggak apa-apa, gitu. Asal orang nggak tahu kalau itu akun kita. Nah, pada saat orang tahu itu akun kita, ya baru kita harus, secara tanda kutip ya, kita harus benar-benar sesuai dengan hal tersebut. Harus sesuai dengan, apa yang kita share. Cuman kalau misalkan akun anonim, kitanya nggak harus sesuai sama akun tersebut. Kayak bapak-bapak.id lah, konten kreatornya anak muda. Bukan berarti semua anak mudanya tuh tua, nangkep nggak maksudnya? Bukan berarti semua anak mudanya tuh, ya cara berpikirnya tua, bukan. Tapi mereka justru untuk mengambil momen nih, di mana, saya nggak tahu siapa yang mulai dan kapan itu dimulai ya. Tapi, pada saat, grup-grup WhatsApp RT, RW, dan komplek itu udah mulai rame dengan komedi-komedi khas bapak-bapak, mereka mengambil momentum itu, gitu. Untuk dijadikan sebuah, platform sharing di Instagram, gitu. Jadi bukan berarti mereka seperti itu, karena itu akan anonim, Kak. Sampai sekarang kan kita nggak tahu sebenarnya konten ini yang nulis siapa, konten ini yang nulis siapa. Founder-nya mungkin udah ketahuan siapa, cuman kita belum tahu, detailnya seperti apa, gitu. Intinya kalau untuk konten personal, cara simpelnya ya buktikan. Tapi kalau misalkan sulit, ya perbaiki dulu, gitu. Istilahnya kalau dalam Islam itu, pada saat kita ingin berdakwah, kita perbaiki diri kita dulu. Habis itu baru kita mulai, mengajak orang lain, minimal sesuai sama diri kita nih, hal-hal baik yang udah kita punya. Begitu, Mas. Oke. Nah, berarti tadi kurang lebih, cara kita buat jadi pede, dalam ngonten, terutama konten kebaikan itu, dari self development dan lain sebagainya ya, itu kita menunjukkan, diri kita sendiri kalau diri kita tuh udah sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Dan mungkin dengan kita bikin konten kebaikan di bulan Ramadan, sesuai tema kita pada sore hari ini, itu bisa bikin kita menambah diri kita menjadi lebih bervalue sesuai konten-konten yang sedang kita atau, ingin kita share ke orang-orang gitu. Nah, terima kasih banyak Kak Rizky. Mungkin sekarang kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin, dari teman-teman peserta juga ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Kita terima 3 pertanyaan dan ternyata tadi saat kita diskusi Kak Rizky, ada, peserta yang nanya nih. Yang pertama, "Halo Kak Rizky, aku agak penasaran apa hal yang membuat Kak Rizky memutuskan untuk menjadi konten kreator dan gimana juga cara Kak Rizky nentuin niche kontennya Kak Rizky? Apa juga yang bikin semangat ngerjainnya? Maaf agak banyak deh, terima kasih." Nah, itu pertanyaan dari Siti Raihanah Kak Rizky di kolom chat, mungkin bisa dijawab, dan yang lain Ya, bisa, ngetik juga nih kalau mau ada yang ingin ditanyakan. Silakan Kak Rizky. oke. Ya tadi overall udah kejawab sebenarnya ya dari awal sesi. Jadi memang, eee, awalnya itu karena keresahan, berawal dari keresahan ya, mencari media untuk menyampaikan, ya bercerita lah untuk mengungkapkan point of view dan seterusnya. Cuma yang pengen banget cuma yang bikin akhirnya mulai untuk jadi content creator itu adalah, waktu itu di 2018 Desember itu nonton Rewind Depok 2018 dan itu lumayan bagus ya, tapi nggak sebagus, Rewind yang saya buat sih ya. Tapi banyakan dia sih yang nonton, karena ada artisnya ya, karena lagi rame Ria Ricis waktu itu. Nah artinya, eee, saya punya motivasi waktu itu. Waktu itu kan tinggal di Depok ya, sampai sekarang, punya motivasi, ada nih komunitas nih, kayaknya
mumpung ada komunitasnya, ini saatnya nih buat gue mulai sebuah hal baru. Waktu itu belum kepikiran tuh kalau bakal jadi punya kreatif agency kayak sekarang. Waktu itu lagi kerja di NGO waktu itu 2018. Pengen ya udah coba deh bikin konten deh rutin seminggu sekali aja upload. Nggak ada tuh yang nonton tuh, paling cuma 20, 50. Kadang kalau lagi naik ya ratusan gitu. Akhirnya apa namanya? Ya karena motivasinya karena ada komunitas, karena ada tempat untuk belajar, ya diskusilah di situ, belajarlah di situ. Balik lagi ke poin yang tadi. Karena akhirnya konsisten gara-gara ada temen, gara-gara nggak sendirian gitu. Cuma tadi yang memutuskan untuk memulai karena keresahan dan ada wadah yang bisa jadi tempat sharing ya, sama tempat pansos, cie. Karena di komunitas tuh ada YouTuber-YouTuber yang udah gede juga. Dan awal-awal sempat bikin video sama mereka, diajarin sama mereka, dan akhirnya ya seperti sekarang gitu. Nah terus untuk nentuin niche-nya, ini balik lagi ke personal branding. Balik lagi ke personal branding. Jadi kita pengen dikenal sebagai siapa. Dan kita pengen dikenal dengan punya keahlian apa. Kalau dulu 2015 sampai 2018 tuh saya masih punya persona sebagai aktivis. Itu anak sospol banget. Karena kerjanya demo dan seterusnya gitu ya. Ngomongin politik, ngomentarin, ngata-ngatain Jokowi gitu-gitu dah. Itu zaman dulu tuh begitu. Sampai di 2018 saya ngerasa kayak personanya harus diubah nih. Nggak bisa personanya gini terus karena nggak laku. Ya mau lu jadi ketua BEM itu nggak akan bertahan lama persona itu. Makanya yang suka saya komentarin tuh si Bagus Tito tuh ketua BEM UNJ 2016. Dia sampai 2020 masih bawa persona dia sebagai ketua BEM UNJ 2016. Dalam hati, lu mau ngapain bro? Lu mau selamanya dikenal sebagai ketua BEM? Lu harus punya hal baru gitu. Lu harus punya karya baru. Lu harus punya keahlian baru yang bisa lu share. Nah, akhirnya di 2018 saya ubah persona tuh karena udah mulai aktif ngonten ya, dan mostly di rumah dan sama istri, mulai ubah personanya sebagai pasangan muda. Gitu, mulai ubah personanya sebagai pasangan muda 2018 atau 2019 gitu lupa. Jadi setelah banyak ngobrol-ngobrol, sharing sama orang-orang tentang isu dan seterusnya, baru berubah jadi konten suami istri gitu, vlog suami istri. Terus waktu itu namain kontennya namanya obrolan kasur, ngobrol di atas kasur sama suami istri ngomongin banyak hal, mulai dari ngomongin apa namanya biaya wisata ke Jepang, terus mulai ngomongin tentang apa namanya isu perceraian karena waktu itu lagi rame cerainya Nisa Sabian. Nah, terus ngomongin juga tentang apa hubungan seberapa dekat kita sebagai suami istri, kenapa kita mau nikah muda dan seterusnya gitu. Habis itu baru sampai sekarang dan seterusnya bergeser sebagai mahasiswa yang study abroad gitu. Jadi menentukan niche itu tergantung mau seperti apa kita dikenal, tergantung keahlian apa yang mau orang lain tahu dari kita. Habis itu baru kita tentukan mau ambil segmen yang seperti apa. Karena kan luas ya, kalau kita bicara suami istri itu luas banget. Kalau mau kita bicara kuliah di luar negeri itu luas banget gitu. Konten saya sama kontennya Zafira itu beda. Konten saya sama kontennya Turah waktu dia di luar negeri itu beda. Konten saya sama kontennya Jerome tuh beda. Gitu. Jerome ngajak kita ke luar negeri dengan cara apa? Dengan cara dia mengeksplor apa yang dia pelajari. Dia kan sarjana matematika kan di Waseda kan.
dia mengeksplor apa yang dia pelajari di Waseda gitu loh. Dan dia tanda kutip mengeksploitasi teman-teman Jepangnya. Caranya beda kan? Gitu. Zafira juga beda. Zafira ngajak orang ke luar negeri dengan cara, yuk kita belajar bareng. Gitu. Dia bikin konten, dia lagi belajar, terus ngajak orang untuk belajar bareng, live streaming sambil belajar, terus ngasih tahu tips and trick keseharian belajar gitu. Dan macam-macam. Nah, kalau saya ngasih tips beasiswa, ngasih apa yang perlu dipersiapkan, ngapain aja di Liverpool, bisa ngapain aja di UK, dan seterusnya. Dan kalau kita udah punya niche-nya, kalau kita udah punya mau jadi apa, tinggal dibikin konsisten, tinggal dibikin rutin. Biar apa? Karena algoritma di media sosial tuh kalau cuma separuh-separuh tuh nggak akan ngangkat teman-teman. Jadi harus total. Kalau kita mau patah sekalian personanya. Kayak saya itu dari aktivis ke suami istri patah sekalian. Waktu itu saya matahinnya dengan live streaming nonstop 2 minggu. Itu ngundang pasangan suami istri. Macam-macam tuh mulai dari ustadz, mulai dari Zafira dan suaminya, mulai dari aktivis, mulai dari penulis ya kayak penulis itu siapa ya waktu itu ya? Azhar kalau nggak salah, Azhar Nurun Ala. Terus macam-macam ya. ASN saya undang, perawat gitu. Untuk ngegali tentang hubungan mereka sebagai suami istri. Jadi patah banget kan personanya kan. Karena selama 2 minggu tuh udah itu doang tuh kontennya. Sehingga orang akan berpikir, wah kalau mau ngomongin ini coba nih ke kontennya Bang Yudo gitu. Sekarang juga nih tentang study abroad. Kalau mau tentang ini ke Bang Yudo, mau tentang konten ke Bang Yudo dan seterusnya. Dan itu bisa dikatakan sukses pada saat orang udah nggak nanya kalian lagi tentang persona kalian yang lama. Gitu. Jadi niche-nya udah solid pada saat orang nggak akan nanya lagi tentang persona kita yang lama gitu. Dan sukses, orang nggak ada lagi tuh yang bicara tentang Yudo dulu ketua BEM. Orang nggak ada lagi tuh yang maksudnya ngundang untuk ngisi materi sospol ya. Terus orang nggak ada lagi tuh yang bicara tentang Yudo si nikah muda, sekarang udah tua ya, masa ngomongin nikah muda mulu gitu. Dan sekarang yang dibicarakan adalah Yudo si content creator, Yudo si editor artis, Yudo si mahasiswa film, Yudo si yang lagi S2 di luar negeri. Gitu. Jadi konsisten aja sih dan disesuaikan dengan personal branding yang mau kita bangun. Gitu. Gitu, Mas. Oke. Nah, mungkin pertanyaan dari Kak Siti Raihana tadi terkait, gimana keputusan Kak Rizky, terus gimana cara mencari niche-nya, dan gimana cara semangat, ngejalaninnya itu udah dijawab sama Kak Rizky. Terima kasih banyak Kak Siti atas pertanyaannya, semoga terjawab. Nah, selanjutnya ada satu pertanyaan lagi, mungkin tadinya kan kita open 3 pertanyaan, tapi karena sesi tanya jawabnya terbatas waktu, jadi pertanyaan terakhir ini dari Kak Arum, eee, izin bertanya untuk tambahan pertanyaan sebelumnya. Kak, kan konten project bisa bertim. Nah, gimana sih, cara kita ngebangun tim yang solid di, konten project? Itu mungkin Kak Rizky, untuk jawabannya bisa dijawab. Ya, kalau untuk nge-team, sebenarnya kalau bicara gimana caranya buat solid, yang pertama sering ngumpul. Ya, sering ngumpul. Karena dengan kita sering ngumpul, sering makan bareng, ya, apalagi sering pergi bareng, secara bondingnya akan langsung lebih cepat untuk kebangun ya, lebih mudah gitu. Dulu waktu saya bikin Partai Sik awal-awal, memang karena alasannya tuh karena kliennya belum banyak ya, jadi setiap syuting tuh selalu rame-rame. Dan memang timnya juga belum banyak. Jadi cukup solid tuh untuk orang-orang yang, yang
yang generasi-generasi awal di Partaistik gitu. Karena memang ke Bandung rame nginep ya, terus ke Jogja ya, ke Surabaya dan seterusnya. Jadi memang bonding itu penting, sering ngumpul aja. Itu, terus yang kedua adalah pastikan punya minat yang sama dan alasan yang sama, reason-nya yang penting sih. Pada saat kita ngetim terus punya reason yang berbeda, maka tinggal tunggu waktu aja. Kapan tim itu akan bubar? Kapan orang tersebut yang beda alasannya ini akan keluar? Gitu. Ini bisa dalam konteks tim apapun ya, nggak harus tim sebagai content creator, tapi juga kayak kerja kelompok atau tugas kuliah, tugas sekolah ya, circle di kantor dan seterusnya. Jadi pada saat memang apa namanya alasannya itu, reasonnya itu nggak sama untuk melakukan sesuatu ya, itu pasti udah nggak bertahan lama tuh timnya. Jadi samakan dulu persepsinya. Kenapa kita harus ngetim? Apa yang mau kita kejar? Jangan sampai beda nih. Misalkan kita ngetim bertiga, terus si A tuh pengennya segera bisa cair lah AdSense-nya dalam waktu setahun. Terus si B nggak gitu mentingin. Ya tinggal tunggu waktu. Sampai si A jadi nggak sabar. Sampai si A pengen buru-buru. Maka si A akan jalan sendiri nanti. Makanya sering kan kita lihat kayak startup-startup yang awalnya foundingnya bertiga, tahu-tahu satu cabut sampai tinggal sendiri foundernya. Ya karena itu. Nah termasuk juga kalau kita bikin konten ya, project, biasanya tuh kalau nggak karena sibuk ya karena udah beda area mainnya tanda kutip udah beda gitu. Jadi ya mau nggak mau harus misah gitu sih. Dua hal itu sih yang paling vital untuk kita menguatkan tim biar kita bisa solid satu sama lain dan timnya bisa awet dan apa tujuannya tercapai kayak gitu. Iya. Nah, mungkin, terima kasih Kak Rizky atas pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Arum terima kasih Kak Rizky atas jawabannya dan terima kasih juga Kak Arum atas pertanyaannya. Semoga, terjawab. Nah, terakhir mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para penanya atas pertanyaan-pertanyaannya dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Kak Rizky yang sudah menjawab pertanyaan para penanya. Sebelum kita beralih ke agenda selanjutnya, kami dari Buka Donasi ada sedikit kenang-kenangan untuk Kak Rizky. Nah, mungkin bisa di-share screen teman-teman dari panitia. Nah, berikut ada sertifikat dari, kami Buka Donasi. Semoga, materi yang disampaikan Kak Rizky bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir Kak Rizky. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama. Dimohon kepada hadirin untuk menyalakan fitur kamera di, dalam Zoom meeting ini. Dan sedikit himbauan kepada teman-teman dimohon untuk tidak meninggalkan, ruang Zoom meeting ini setelah sesi foto bersama. Karena akan ada absensi yang harus diisi oleh para peserta yang akan di-share panitia di kolom komentar serta sertifikat yang akan diberikan sesuai dengan presensi yang telah diisi peserta. Nah, baik untuk sesi foto bersama ini teman-teman, udah on cam semua belum? Oke, baik mungkin akan saya pandu untuk slide pertama. Ilah Eee, ada 1, 2, 3. anu
Dan, selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Nah, terima kasih banyak kepada rekan-rekan panitia yang telah membantu saya dalam sesi foto bersama. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rizky yang telah menyampaikan materi yang bermanfaat dan semoga bisa kita terapkan dalam, kehidupan konten kita nanti dan, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan membawa pada masa depan yang lebih baik. Kami, segenap panitia talk show konten kebaikan di bulan Ramadan by Buka Donasi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Anda. Saya Insan Ali Tauhid, selaku pembawa acara undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Yudo semuanya.